Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 15016170008, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan hasil praktik kerja lapangan di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang berjudul pemanfaatan PLTS pada proyek rehab total gedung sekolah di wilayah Jakarta Timur. Sejarah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor Kafling 40-41 RT 8 RW 3 Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dinas Pendidikan mengepalai 7 bidang dan 3 subbagian di dalamnya antara lain subbagian humas, subbagian keuangan, subbagian umum, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang perencanaan dan penganggaran, bidang PAUD dan pendidikan masyarakat, bidang SD dan pendidikan khusus, bidang SMP dan SMA, bidang SMK, bidang prasarana dan sarana pendidikan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta bertanggung jawab mengorganisir dan menjadi titik acuan jalannya kegiatan pendidikan di DKI Jakarta. Tak terkecuali tenaga pendidik sekalipun. Dinas Pendidikan juga berfungsi sebagai pengawas jalannya kegiatan pendidikan di DKI Jakarta. Adapun visi dan misi dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, visinya mewujudkan pendidik yang tuntas dan berkualitas untuk semua. Misi mewujudkan akses yang merata dan berkeadilan, mewujudkan pembelajaran yang bermutu, mewujudkan efektivitas birokrasi dalam pelayanan pendidikan, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan peran ekosistem pendidikan, mewujudkan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi pendidikan. Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ada kepala dinas, wakil kepala dinas, sekretariat, di bawah sekretariat ada subbagian umum, subbagian keuangan, dan subbagian hubungan masyarakat kerjasama antar lembaga. Ada 7 bidang tersebut yang tadi saya sebutkan. Ada prasardik, pendidik dan tenaga pendidikan, perencanaan dan penganggaran, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan SD dan pendidikan khusus, bidang sekolah SMP dan SMA, bidang SMK, dan bidang prasardik. Pelaksanaan PKL. PKL berlangsung pada tanggal 6 Januari 2020 sampai 28 Februari 2020. Kami bekerja dalam 1 minggu selama 5 hari, yaitu Senin sampai Jumat, pada pukul 7.30 sampai 16.00. Bertempat di Jalan Gatot Subroto nomor Kafling 40-41 RT 8 RW 3 Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pelaksanaan PKL sendiri berlangsung dari 6 sampai 10 Januari 2020, kami izin PKL karena mengikuti UAS terpadu di kampus. Pada tanggal 13 sampai 20 Januari 2020, awal masuk ke tempat PKL yaitu pengenalan perusahaan, khususnya di bidang prasardik dan seksi gedung. Dan kami briefing serta pembuatan instrumen monitoring solar panel. Pada tanggal 21 sampai 21 Februari 2020, kami melaksanakan monitoring instalasi solar panel. Dan tanggal 22 sampai 28 Februari 2020, penyusunan laporan untuk Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Monitoring pemasangan PLTS. Pelaksanaan pemasangan PLTS di wilayah Jakarta Timur menggunakan jasa konstruksi yang di dalamnya terdiri dari konsultan dan kontraktor. Pada wilayah Jakarta Timur dilaksanakan oleh 2 kontraktor, yaitu Jaya Konstruksi yang bekerjasama dengan Limitek Solar Cell, bertugas di Jakarta Timur 1, dan Nindya Karya yang bekerjasama dengan G-Sky Solar atau G-Sky Energy, bertugas di Jakarta Timur 2. Dalam pelaksanaan
pemasangan PLTS terbagi di berbagai sekolah, maka tentu saja akan ada perbedaan dari segi instalasi PLTS. Perbedaan ini dijabarkan berdasarkan instrumen monitoring yang kami lakukan. Berdasarkan hasil monitoring pada pemasangan, ditemukan perbedaan dalam pemasangan instalasi, yaitu pada modul suryanya, sistem proteksinya, sistem jaringan, edukasi, perawatan, serta efisiensinya. Pada modul surya, pembangkit terdiri dari modul fotovoltaik yang terhubung secara seri untuk menaikkan tegangan. Setelah tegangan keluaran yang dikehendaki tercapai, sambungan secara seri dari modul fotovoltaik dihubungkan secara paralel di dalam kotak penggabung atau combine box. Untuk menaikkan arus keluaran daya yang dikehendaki adalah linear atau sebanding dengan jumlah panel. Untuk menghubungkannya dapat dilihat dari gambar berikut ini. Gambar di bawah ini, yaitu pertama, modul fotovoltaik dihubungkan secara seri untuk yang dinamakan sebagai string. Satu string biasanya untuk seri untuk menaikkan. Setelah menjadi string, dari string-string itu dihubungkan secara paralel untuk digabungkan di kotak penggabung atau combine box. Selanjutnya, untuk menghitung jumlah modul surya yang digunakan pada suatu PLTS dapat memperhatikan yang pertama, hitung total daya per jamnya terlebih dahulu dalam satu hari yang ingin disuplai oleh fotovoltaik atau modul surya. Untuk amannya, kalikan total watt per jam dalam sehari dengan 1,3. Inilah nilai yang harus dihasilkan oleh sistem fotovoltaik atau sistem PLTS tersendiri. Setelah mendapatkan hasilnya, dapat menghitung WP atau watt peak yang dihubungkan di modul surya dengan rumus WP sama dengan total daya bagi lama waktu energi surya. Dengan keterangan, WP sendiri adalah watt peak, total daya adalah total daya per jam dalam sehari dikali 1,3, lama waktu energi surya. Umumnya di Indonesia energi surya yang dapat diserap dan dikonversi ke dalam energi listrik berlangsung selama 5 jam. Itu dari sumber buku. Setelah mendapatkan hasil WP, dapat menghitung berapa jumlah modul surya yang dibutuhkan dengan rumus modul surya sama dengan WP dibagi PM modul surya. WP sendiri, di mana keterangan modul surya adalah jumlah modul surya yang dibutuhkan, WP sendiri adalah watt peak, dan PM modul surya adalah power maksimum dalam satuan watt peak. Selanjutnya ada perbedaan dari kedua kontraktor ini pada teknik pemasangan modul surya atau fotovoltaik di sekolah. Pada sekolah yang dikerjakan oleh Nindya Karya bersama G-Sky, dipasang di kedua sisi atap, atau jika menggunakan kaki penyangga dipasang dengan arah yang berbeda. Pada sekolah yang dikerjakan oleh Jaya Konstruksi bersama Limitek Solar Cell, memasang keseluruhan modul surya atau fotovoltaik hanya di satu sisi atap. Begitu pula jika menggunakan kaki penyangga atau menghadap ke arah utara, karena wilayah Jakarta berada di bawah Khatulistiwa. Pada gambar ini adalah gambar dari pemasangan instalasi modul surya atau fotovoltaik dari Limitek bersama Jaya Konstruksi. Dan yang sebelah sini adalah dari G-Sky bersama Nindya Karya. Selanjutnya ada gambar single line diagram dan double line diagram dari instalasi modul surya. Untuk instalasinya sama, yaitu di sini ada modul suryanya. Untuk jumlah modul surya tergantung dari jumlah pemakaian watt per hari dari sekolahnya atau sumber dari sekolahnya sendiri. Di sini saya mengambil contoh yang sekolahnya berjumlah 64 piece. Dari jumlah 64 piece dibagi menjadi 3 string yang ditunjukkan oleh ini.
String pertama dihubungkan secara seri, string kedua dihubungkan secara seri, terus string ketiga dihubungkan secara seri. Dari string-string ini dihubungkan ke combine box atau di sini circuit breaker atau ke panel proteksi DC. Untuk setelah dari panel proteksi DC masuk ke inverter karena dari hasil yang daya yang dihasilkan atau arus yang dihasilkan oleh modul surya adalah arus DC. Maka masuk ke inverter untuk dikonversi menjadi arus AC. Dan hasil dari arus AC dari inverter masuk ke panel proteksi AC atau circuit breaker lagi. Dari circuit breaker masuk ke panel induk PLN. Dari panel induk PLN masuk ke beban-beban yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, sistem proteksi. Ada perbedaan pada sistem proteksi pada instalasi PLTS di Sekolah Jakarta Timur, tetapi fungsi dari proteksinya masih berjalan dengan baik. Perbedaan pada keduanya berupa penggunaan MCB C10 serta panel proteksi yang berisi santri SPD DC. Di sini ditunjukkan oleh dua gambar tersebut. Yang di sebelah sini ada gambar panel proteksi dari Jiska yang hanya menggunakan MCB C10. Sedangkan di sebelah sini ada dari panel proteksi dari Limitek, yaitu terdapat santri SPD DC. Sistem jaringannya. Sistem PLS yang terhubung dengan jaringan internet akan memudahkan akses untuk monitoring secara daring, baik dari pihak sekolah maupun pihak kontraktor. Berikut adalah contoh tampilan awal dari monitoring PLTS secara daring melalui web Sani Portal yang ditunjukkan oleh ini. Pada gambar ini, saya mengambil contoh dari salah satu sekolah yang sudah terpasang, yaitu dapat melihat dari beberapa hasil energi yang dihasilkan oleh PLTS tersebut dan berapa sih harga uang yang kita irit dari hasil PLTS tersebut. Ini saya ambil dari salah satu sekolah yang sudah terpasang. Untuk edukasinya, pemasangan PLTS oleh kedua kontraktor sudah cukup baik, namun ada sedikit perbedaan. Jika pemasangan PLTS oleh Nindya Karya bersama Jiskai, instalasi yang mudah membuat siswa dapat melihat langsung bagaimana sistem PLTS di sekolahnya, di mana inverter dapat terlihat, yaitu daya yang dihasilkan per jam, per hari, dan total daya yang dihasilkan dari modul surya atau fotovoltaik. Sementara itu, pemasangan PLTS oleh Jaya Konstruksi bersama Limitek, instalasinya sama, tetapi pihak Limitek berusaha memaksimalkan edukasi melalui daring dengan memberikan akses internet pada setiap inverter yang terpasang, sehingga siswa dapat terlihat atau dapat melihat dan menganalisa keadaan PLTS secara daring. Untuk gambar untuk pemeriksaan secara daring atau monitoring secara daring dapat dilihat di slide sebelumnya gambarnya. Selanjutnya ada perawatan. Perawatan atau maintenance pada PLTS perlu dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi dengan target yang diinginkan. Dalam perawatan pada PLTS ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. Jika terjadi masalah sekunder pada modul surya, dapat membersihkan permukaan modul surya dari debu dan bekas partikel air hujan yang menempel supaya tidak mengurangi kemampuan penyerapan intensitas matahari. Jika terjadi masalah primer, segera klaim garansi terutama untuk tahun pertama atau segera ganti dengan produk yang setara. Berdasarkan hasil monitoring pemasangan PLTS, rancangan Jiskai bersama Nindya Karya 80% mudah dijangkau karena disediakan akses untuk menuju modul surya atau tangga. Sementara bagi PLTS rancangan Limitek Solar bersama Jaya Konstruksi, hanya satu sekolah saja yang memiliki akses menuju ke modul surya. Menurut saja perawatan modul surya lebih sulit dilakukan secara rutin. Efisiensi ini bukan
berupa efisiensi daya, karena efisiensi daya akan berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya matahari. Efisiensi ini merupakan efisiensi dari segi pemasangan dan kemudahan aksesnya. Ditinjau lebih lanjut, instalasi baik dari Nindya Karya bersama G-Sky maupun Jaya Konstruksi bersama Limitek memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Indikator yang kami pakai untuk efisiensi tersebut adalah instalasi modul surya. G-Sky terpasang di kedua sisi atap, sedangkan Limitek hanya menghadap sebuah utara. Proteksi menggunakan MCB C10, sedangkan Limitek menggunakan Fuse DC, Santri, SPD DC. Fleksibilitas G-Sky mudah diakses untuk perawatannya, sedangkan Limitek sulit akses menuju modul surya, sehingga perawatan membutuhkan usaha yang lebih. Sedangkan dari indikator jaringan, G-Sky belum dilengkapi dengan jaringan internet, sehingga hasil daya dan penghematan watt per jam sulit dipantau. Padahal dari inverter sendiri sudah mensupport untuk jaringan internet. Sedangkan Limitek sudah dilengkapi dengan jaringan internet sehingga memudahkan monitoring pihak sekolah maupun kontraktor. Selanjutnya pemanfaatan PLTS. Sistem PLTS yang terpasang menggunakan sistem on-grid, di mana sistem PLTS terkoneksi dengan jaringan listrik PLN. Ketika panel menghasilkan energi yang berlebih dan kebutuhan harian kita, kelebihan listrik tersebut akan dikirim otomatis ke jaringan PLN atau diekspor ke jaringan PLN. Karena KWH yang dipakai pada sekolah adalah KWH sistem ekspor impor atau EXIM. Ketika kebutuhan beban tinggi dan pada malam hari panel surya kurang bekerja optimal, secara otomatis melalui skema load sharing, listrik yang berasal dari jaringan PLN pun akan digunakan sistem load sharing atau dengan EXIM, ekspor impor. Solar inverter di sini berfungsi untuk mengontrol aliran listrik, sehingga daya dari panel surya selalu menjadi prioritas daripada listrik yang dari jaringan PLN. Hanya saja sistem on-grid tidak akan berfungsi jika terjadi pemadaman listrik dari jaringan PLN sendiri. Listrik yang terhubung dengan PLN pada sekolah yang kami monitoring sebesar 33 VA atau 33 watt. Sedangkan maksimum energi listrik yang dihasilkan oleh PLTS di sekolah wilayah Jakarta Timur adalah 25 VA atau watt. Maka PLTS sendiri dapat mengekspor energi listrik sebesar 25.000 jika daya yang dihasilkan oleh PLTS sendiri maksimum ke PLN. Jadi dengan terpasangnya PLTS sekolah dapat mengurangi biaya pembayaran listrik bulanan untuk sekolah kurang lebih 75,76% jika daya yang dihasilkan oleh PLTS sendiri itu maksimum. Kesimpulan, PLTS yang dipasang pada rehabilitas gedung sekolah tahun anggaran 2018 dan 2019 menggunakan sistem on-grid, yaitu sistem yang menghubungkan PLTS dengan jaringan listrik PLN. Sistem on-grid ini akan tetap terhubung dengan jaringan PLN dengan mengoptimalkan energi dari panel surya untuk menghasilkan energi listrik semaksimal mungkin. Selain itu, sistem on-grid juga merupakan skema load sharing, di mana jaringan dan PLTS terintegrasi untuk melengkapi kebutuhan listrik harian kita. Pada PLTS on-grid ini didukung oleh Peraturan Menteri SDM nomor 49 tahun 2018 yang berbunyi bahwa mulai tanggal 1 Januari 2019 konsumen PLN bisa memasang PLTS atap, memproduksi listrik sendiri dan mengekspornya ke PLN. Dengan kata lain, penggunaan sistem on-grid sudah bisa mengekspor impor listrik ke dan dari PLN. Hal ini akan membuat kita menghemat tagihan listrik karena sistem tenaga surya on-grid dapat dijual ke PLN sebagai kredit tagihan listrik bulanan. Maksud dijual ini adalah kita dapat mengekspor hasil dari PLTS kita untuk mengurangi biaya atau kredit biaya tagihan listrik bulanan pada PLN. Selanjutnya ada beberapa foto saat kita melakukan monitoring instalasi panel surya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.